Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Cantika Putri, NIM A1C318024. Dari kelas reguler A 2018, mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan penerapan hukum Newton untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi dinamika partikel. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materi fisika SMA, yaitu mencakup dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada kelas 10, adapun materi yang dibahas yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah, pengukuran, gerak lurus, parabola dan melingkar, hukum-hukum Newton, usaha dan energi, momentum, impuls dan tumbukan, serta gerak harmonis. Sedangkan untuk kelas 11, materinya yaitu kesetimbangan, dinamika rotasi, hukum Hooke, fluidostatis dan dinamis, suhu kalor dan perpindahan kalor, teori kinetik dan termodinamika, gelombang, bunyi dan cahaya, alat-alat optik, serta gejala pemanasan global. Sedangkan materi kelas 12 yaitu listrik, statis dan dinamis, medan magnetik dan induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, dan teknologi digital. Selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi. Kedalaman materi yaitu rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan materi itu yaitu ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi dinamika partikel di SMA. Pada KD IPA Fisika di SMP, KD-nya yaitu 3.1, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan KD 4.1 yaitu melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup, dan melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Adapun materinya yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Adapun KD Fisika SMA yaitu KD 3.4 menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. KD 4.4 yaitu merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus. Adapun materinya yaitu hukum Newton tentang gerak dan penerapannya. Berikut adalah kedalaman dan keluasan materi dinamika partikel di SMA, yaitu yang mencakup hukum Newton, mencakup pengertian gaya, jenis-jenis gaya, hukum gerak Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selanjutnya itu hukum Newton tentang gerak terbagi atas hukum 1 Newton, serta persamaannya, dan hukum 2 Newton dan persamaannya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dan hukum 3 Newton, yaitu persamaannya sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi, serta contoh penerapannya. Lalu urutan penyajian materi dinamika partikel, yaitu yang pertama pengertian gaya, yang kedua hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, yang ketiga jenis-jenis gaya, dan yang terakhir penerapan hukum-hukum Newton. Materi yang pertama yaitu pengertian gaya. Konsep gaya pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Adapun gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk pada benda. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha yang harus dikeluarkan. Adapun contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendorong meja, menarik kursi, dan melompat pada trampolin atau pegas. Selanjutnya yaitu hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton yang berbunyi, sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda itu. Dan jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Dengan rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Benda yang diam akan cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia. Contoh dari hukum 1 Newton yaitu kita terdorong ke depan ketika bus tiba-tiba direm, atau terdorong ke belakang ketika bus bergerak maju secara mendadak. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Rumusnya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Contohnya yaitu kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya lebih besar pada meja bermassa yang kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. Hukum 3 Newton berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Rumusnya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya yaitu sebuah benda dengan berat yang berada di atas meja. Meja akan memberikan reaksi gaya normal N, sehingga N sama dengan W dengan arah gaya yang saling berlawanan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. A yaitu pada bidang datar, bisa kita lihat pada gambar, dengan rumusnya yaitu N sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Selanjutnya yaitu pada bidang vertikal, arah gaya normal mendatar yaitu horizontal. Selanjutnya pada bidang miring, arah gaya normal tegak lurus bidang miring ke atas, dengan rumus N sama dengan W cos alpha. Selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya tegak lurus vektor kecepatan dengan arah menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal memiliki besar yang sebanding dengan kuadrat kecepatan linear atau tangensial suatu benda dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Contohnya adalah ketika kita melihat benda berputar, misalnya bola yang diikatkan ke ujung tali, diputarkan secara horizontal, gaya sentripetal akan membuat bola terus ditarik ke arah pusat sehingga bergerak secara melingkar. Adapun rumus gaya sentripetal pada gerak melingkar beraturan yaitu Fs sama dengan M dikali As, Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R, atau Fs sama dengan M omega kuadrat per R. Ini yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Adapun rumus gaya gesek yaitu F sama dengan koefisien gesekan mu n, dan n adalah gaya normal. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah benda. Selanjutnya yaitu gaya gesek statis atau GGS. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Sebagai contoh, GGS dapat mencegah kamu untuk tergelincir dari tempat kamu berpijak. GGS juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Rumusnya yaitu Fs sama dengan mu s dikali N. Dengan Fs sama dengan gaya gesek, mu s sama dengan koefisien gesekan, dan N sama dengan gaya normal. Selanjutnya yaitu gaya gesek statis atau GGS. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Sebagai contoh, GGS dapat mencegah kamu untuk tergelincir dari tempat kamu berpijak. GGS juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Rumusnya yaitu Fs sama dengan mu s dikali N. Dengan Fs sama dengan gaya gesek, mu s sama dengan koefisien gesekan, dan N sama dengan gaya normal. Selanjutnya yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Saat benda diam hingga tepat akan bergerak, gaya yang bekerja adalah GGS. Lalu saat benda mulai bergerak, maka gaya yang bekerja adalah GGK. Dengan rumus Fk sama dengan mu k dikali N, Fk yaitu gaya gesekan, mu k sama dengan koefisien gesekan kinetik, dan N sama dengan gaya normal. Penerapan hukum-hukum Newton. Yang pertama yaitu benda pada bidang datar, satu bidang datar licin, yaitu yang arah gaya sejajar dengan arah gerak. Gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak adalah gaya yang sejajar dengan lantai, yaitu sumbu X, yaitu Fx. Maka berdasarkan hukum kedua Newton berlaku persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A, dan A sama dengan F per M. Sedangkan gaya yang sejajar dengan sumbu Y, Fy adalah sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Selanjutnya yaitu bidang datar licin dengan arah gaya sejajar dengan arah gerak. Gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak adalah gaya yang sejajar dengan lantai, sumbu X, yaitu Fx. Maka berdasarkan hukum kedua Newton, berlaku persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A, F sama dengan M kali A sama dengan F per M. Sedangkan gaya yang sejajar dengan sumbu Y, Fy adalah sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Yang kedua yaitu pada bidang datar kasar. Pada sumbu X berlaku hukum kedua Newton sehingga persamaannya menjadi sigma Fx sama dengan M kali A, F dikurang F sama dengan M kali A,
F kurang mu N sama dengan M dikali A, sehingga persamaannya yaitu A sama dengan F dikurang mu N per M. Sedangkan gaya gesek pada permasalahan di atas bergantung pada keadaan benda. Jika benda diam, maka berlaku gaya gesek statis Fs. Sedangkan jika benda bergerak, maka berlaku gaya gesek kinetis Fk. Sedangkan gaya sejajar dengan sumbu Y, Fy adalah sigma Fy sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Selanjutnya yaitu pada bidang miring licin. Pada diagram benda di samping bisa kita lihat bahwa gaya berat harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X berlaku hukum Newton kedua karena benda bergerak pada arah yang sejajar dengannya. Kita anggap arah gerak adalah ke kanan sehingga gaya yang ke kanan positif dan yang ke kiri negatif. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Selanjutnya itu benda di dalam lift atau elevator. Pada gambar pertama, lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Maka gaya yang bekerja pada benda tersebut sama saja dengan benda yang diam di atas tanah, yaitu sigma F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Pada gambar kedua, lift dalam keadaan bergerak dipercepat ke atas. Maka kita anggap arah atas adalah positif sehingga gaya yang bekerja adalah dapat kita lihat pada rumus berikut. Dan selanjutnya itu benda di dalam lift elevator. Pada gambar ketiga, lift bergerak dipercepat ke bawah. Maka kita anggap arah bawah adalah positif sehingga gaya yang bekerja adalah bisa kita lihat pada rumus berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.